Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, kita lanjutkan ini ngaji untuk ngaji terakhir untuk ayat semesta di bulan Ramadan ya, hari Selasa terakhir begitu. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang cahaya ya, supaya kita bisa keluar dari bulan suci Ramadan dalam kondisi yang bercahaya, kira-kira begitu ya. Nah, cahaya ini mempunyai sifat yang unik khusus ya, begitu di alam semesta, gitu. Tapi karena kita memang maunya ngaji, jadi kita lihat dulu data-data statistik kita ya. Nah, ada 23 ayat yang memuat kata nur dan an-nur ya, dengan 32 kata cahaya ya, yang isim nakirah nurun dan isim ma'rifat an-nur. Nah, yang paling terkenal itu tentu yang berada di dalam surah An-Nur itu sendiri ya. Jadi istimewanya juga dijadikan nama surat An-Nur, surat ke-24. Nah, yang panjang dan memuat kata cahaya sebanyak 5 kata itu adalah ayat 35. Allahu nurus samawati wal ardh mathalu nurihi kamiskatin fiha misbahun al-misbahu fi zujajatin az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun biqadud min syajaratin mubarakin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah yakadu zaituha yudi'u walau lam tamsasu narun nurun ala nurin yahdillahu li nurihi may yasha wa yadribullahu amsala linnasi wallahu bikulli syai'in alim. Ya, jadi cukup panjang, tetapi saya akan bahas beberapa poin ya. Jadi ini sekali lagi ada 5 kata cahaya di situ ya. Nah, jadi ini akan terlihat unik cahaya ini. Jadi cahaya itu kalau dari sisi sejarahnya, karena ini dari IDS ya, itu berangkat dari konsep listrik statik. Dan jadi kalau sisir digosok rambut kemudian dikasihkan pada sobekan kertas itu akan tertarik. Nah, ini sifatnya adalah listrik statik dan kemudian dirumuskan lebih lanjut ya persoalan listrik statik itu. Nah, tapi kemudian teramati juga batu besi oksida yang bisa menarik logam-logam yang lain. Ini ditemukan di kota Magnesia. Nah, yang menemukan itu yang pertama kali mengamati itu orang yang sama, yaitu pemikir Yunani yang namanya Thales yang dari kota Malta. Gitu. Nah, dalam sejarah perkembangan berikutnya, ternyata ya perubahan medan magnet itu kalau dilewatkan pada lilitan yang disambungkan dengan bolam, itu ternyata bisa menimbulkan nyala lampu, artinya bisa menimbulkan arus listrik. Jadi medan magnet itu kemudian terkait dengan arus listrik. Sebaliknya, kalau kita punya baterai ya, kemudian dihubungkan dengan kawat yang dililitkan pada paku, ternyata pada paku itu kemudian bisa berperilaku seperti magnet. Nah, artinya arus listrik itu bisa menimbulkan magnet ya. Singkat cerita, kemudian dirumuskan dalam 4 persamaan yang terkenal yang semula inkonsisten, kemudian ditambahi 1 suku terakhir ini oleh Maxwell
sehingga kemudian ini menjadi persamaan yang konsisten, dan ini disebut sebagai persamaan Maxwell, persamaan dinamika medan listrik dan medan magnet. Ya, singkat cerita itu. Nah, poin utamanya adalah medan listrik dan medan magnet yang awalnya berdiri sendiri, ternyata kemudian itu harus merupakan satu kesatuan, yaitu medan elektromagnetik. Ya, nah itu ya. Jadi singkat cerita, medan listrik, medan magnet itu harus selalu bersama, sekarang nggak bisa pisah. Gitu. Nah, jadi inilah ilustrasi dari gelombang elektromagnetik, ya. Nah, ini, nah gelombang elektromagnetik itu punya panjang gelombang dengan kecepatannya tetap, yaitu sama. Maka untuk panjang gelombang yang berbeda itu nanti juga akan memberi frekuensi yang berbeda. Nah, inilah spektrum gelombang elektromagnetik. Sejak gelombang radio, kemudian gelombang mikro, sampai sinar gamma, begitu. Nah, inilah yang kemudian ya medan listrik dan medan magnet yang semula terpisah tapi kemudian itu bisa menyatu. Ini yang kemudian melahirkan apa yang disebut dengan Einstein Dream, impian Einstein. Jadi Einstein itu mengatakan begini. Kalau medan listrik dan medan magnet yang mulanya terpisah tapi kemudian bisa menyatu menjadi medan elektromagnetik, mestinya ya gelombang elektromagnetik ini bisa menyatu dengan gaya elektromagnetik, bisa menyatu dengan gaya yang sudah diketahui sebelumnya, yaitu gaya gravitasi. Nah, inilah impian Einstein. Jadi inilah yang kemudian menggerakkan para ahli fisika teori di muka bumi itu mencari teori penyatuan, ya, yang disebut dengan Grand Unified Theory, teori kemanunggalan agung. Nah, ternyata ya teori kemanunggalan ini kemudian memang disatukan, diperoleh, ya, tetapi dalam bentuk yang pendahuluan, yaitu Weak Unified Theory, teori kemanunggalan elektron lemah. Ya, ini dirumuskan oleh 3 orang. Saya mau sedikit cerita di sini. Nah, yang ekstrim di sini sosok yang sebelah kiri itu sebentar, yang mana yang ini ya, yang Stephen Weinberg. Ya. Nah itu, nah yang tengah ini Abdul Salam. Ya. Jadi kalau Stephen Weinberg itu cenderung pandangannya itu cenderung ateis. Nah, Salam itu berangkat membangun teorinya itu dari prinsip keyakinan tauhidnya itu. Dari keyakinan tauhidnya mengatakan karena segala sesuatu berasal dari Allah yang ahad, maka gaya-gaya yang dikenal terpisah itu mestinya juga berasal dari satu dan satu, nah, gitu ya. Nah, itulah yang kemudian menginspirasi Salam untuk membangun teori ini, ya. Jadi sebenarnya memang setiap ilmuwan ya, itu mestinya digerakkan oleh nilai-nilai yang ada di dalam dirinya. Salam sebagai Muslim yang terlepas dari alirannya dia di Pakistan itu Ahmadiyah, begitu ya. Nah, begitu. Nah, dari pendahuluan surah An-Nur ayat 35, Allahu nurus samawati wal ard. Nah, ini ada pertanyaan menarik. Mengapa Allah seolah-olah mengidentifikasi diri gitu ya, mendefinisikan diri, mendefine gitu ya, mendeklarasi sebagai Allah itu sebagai cahaya langit dan bumi, begitu ya. Nah, mengapa kok tidak dipilih Allah Ma'ul Haya, Allah itu air kehidupan misalkan ya. Dalam dunia pewayangan kan ada Tirto Amerto, itu air keabadian. Mengapa tidak dipilih seperti itu, tapi dipilih Nur Samawati wal Ard, ya. Nah, lagi-lagi kita punya alasan yang cukup ya di komunitas IPA ya, komunitas ITS, khususnya fisika itu ya, kita tahu kecepatan cahaya itu 300.000 km per detik ya.
Nah, ini saya merasa perlu membahas spesifik ya tentang kecepatan cahaya ini, karena saya beberapa kali menerima tulisan gitu ya, sudah jelas-jelas memang sudah jelas-jelas bukan orang teknik, bukan orang fisika begitu, tapi kemudian membuat tulisan ya, yang katakanlah merasa dan analisanya benar, lalu sampai pada kesimpulan bahwa kecepatan bunyi itu lebih tinggi daripada kecepatan cahaya, lalu menyalah-nyalahkan kecepatan cahaya yang sangat tinggi ini, gitu ya. Jadi padahal sebenarnya udah ngaku kalau tidak bukan dari teknik, bukan dari fisika, gitu ya. Tapi kemudian membuat konsep yang aneh-aneh, begitu ya. Nah, itulah mungkin yang masuk kategori bid'ah ilmiah, kira-kira begitu. Ya, mestinya kalau nggak paham itu kan ya diem gitu loh ya, itu etikanya kan begitu, tapi ini nggak, malah bikin yang enggak gitu ya. Nah, 300.000 kilometer per detik ini yang perlu diperhatikan, itu adalah 300.000 kilometer per detik. Nah ya, jadi bukan per jam itu. Jadi pesawat kita itu ya, misalkan pesawat dengan kecepatan katakanlah 1.200 ya kilometer per jam itu ya, tuh, per jam itu kalau dijadikan detik berapa? Berarti 1.200 dibagi 3.600 berarti 1/3 kilometer per detik. Nah, gitu loh ya. Jadi baru 1/3 itu, 1/3 kilometer per detik, padahal kecepatan pesawat 1.200 km per jam itu kan sudah cukup tinggi gitu. Ini, nah itu kalau dijadikan detik itu hanya 1/3 kilometer per detik. Nah, ini ya. Tuh, jadi berapanya itu? Seperberapanya? 1/900.000, hampir 1/1 juta kecepatan cahaya. Nah, ini yang harus dipahamkan begitu. Nah, lalu yang menarik lagi ya, kita tahu bahwa kecepatan cahaya di alam itu adalah kecepatan tertinggi di alam semesta. Tidak ada yang bisa melebihi dari kecepatan cahaya. Kalaupun ada, itu disebut tahyon. Tahyon itu mungkin dari bahasa Arab ya, tahayul begitu. Jadi itu sudah bukan yang material begitu. Jadi kalau kita punya A 2 tambah 2 4, 4 tambah 4 8, A tambah A 2A, B tambah B 2B, tapi C tambah C itu sama dengan C. Kalau C itu kecepatan cahaya. Jadi bukan sama dengan 2C. Jadi logika kita harus terhenti nih. Ya, logika kita di sini. Kalau kita hanya mengandalkan logika biasa, itu tidak berlaku untuk cahaya. Nah, sekedar ilustrasi ya, jari-jari bumi itu, jadi kita otomatis ini menerima bumi bulat ya, bukan bumi datar. Nah, kalau jari-jarinya 6.371, berarti kelilingnya itu sekitar 40.000 ya. Jadi 300.000 kilometer per detik itu setara. Jadi kalau misalkan cahaya itu bisa bergerak melingkari bumi, maka dalam 1 detik cahaya itu mengelilingi bumi sebanyak 7 kali minimum. Nah, itu, nah ya, itu saking cepatnya kecepatan cahaya. Nih, nah, itu. Jadi itulah kecepatan cahaya. Ya. Nah, jarak matahari bumi ya itu ditempuh oleh cahaya matahari itu selama 8 menit. Jadi artinya cahaya yang kita terima saat ini dari matahari itu adalah cahaya matahari 8 menit yang lalu. Gitu. Nah itu, nah kemudian ya jarak Neptunus bumi ya kalau dalam posisi yang seperti ini itu 4.335.000.000 kilometer. Maka waktu yang diperlukan untuk cahaya ya. Jadi kalau kita misalkan menyalakan sentolok dari bumi
kemudian nyentolopi Neptunus, maka cahaya kita, ya kalau kita lepaskan sekarang jam 5 kurang 20, begitu ya, maka cahaya itu nanti nyampe di Neptunus itu jam 9 kurang 20. Ya, itu. Nah, itu maksudnya. Jadi begitu, ya, jadi lebih dari 4 jam gitu. Nah, maka mari kita sekarang mencoba memahami benda-benda langit, ya, benda-benda langit. Bulan, menurut para ahli, menurut para astronom, itu jaraknya 385.000 kilometer, ya. Sedangkan kecepatan cahaya tadi 300.000 kilometer per detik. Jadi, ya, kalau kita nyenteri bulan sekarang, ya, itu 1 detik, 1/4 detik cahaya kita itu akan sampai di bulan, ya, kalau intensitasnya cukup, ya, itu akan nyampe di bulan dalam waktu seperti 1/4 detik. Jadi kalau kita melihat bulan sekarang ini, ya, nanti malam kita melihat bulan, kita bisa mengatakan bulannya itu ada. Ya, kenapa? Karena waktu yang diperlukan untuk memantulkan cahaya matahari, ya, oleh bulan ke mata kita itu hanya butuh waktu 1/4 detik. Jadi begitu kita melihat bulan, kita bisa katakan, oh, bulannya ada, karena waktunya itu hanya 1/4 detik, begitu ya. Nah itu. Tapi sekarang apa yang terjadi kalau kita melihat bintang? Nah, itu. Nah, maka mari kita lihat, ya. Jarak bintang terdekat dari kita, ya, bintang terdekat dari kita itu adalah Alpha Centauri. Alpha Centauri itu, ya, 4,2 tahun cahaya. Artinya, ya, jaraknya itu 4,2 kali 365, ya, karena 1 tahun itu 365 hari. 1 hari itu 24 jam, 1 jam itu 60 menit, 1 menit itu 60 detik, 1 detik itu 300.000 kilometer. Jadi 4,2 tahun cahaya itu artinya, ya, jarak bumi ke Alpha Centauri itu adalah 39 triliun 735 miliar 360 juta kilometer. Ya, itu. Jadi mari kita bayangkan sekarang ini, ya. Jangan ngomong duit, negara nggak punya duit. Kita mending ngomong jarak bintang aja, ya. Tuh. Nah, maaf ini belum saya ganti. Sekarang kita tanggal berapa ini? Tanggal 19, ya. Jadi kalau nanti malam kita itu melihat katakanlah Alpha Centauri, ya, 19 Mei, ya. 19 Mei itu berarti Alpha Centauri yang kita lihat, ya, itu adalah Alpha Centauri, ya, 4,2 tahun cahaya, 4,2 tahun yang lalu. Jadi sekitar tanggal 7 Maret 2016, ya, itu maksudnya. Jadi selisih 4 tahun, 1/5 tahun, 1/5 itu sekitar 72 hari lah, ya. Tuh. Jadi sekali lagi saya ulangi, kalau nanti malam kita itu melihat Alpha Centauri di langit, ya, itu berarti sebenarnya yang kita lihat itu adalah Alpha Centauri, ya, Alpha Centauri pada tanggal 7 Maret 2016, ya, ya. Mengapa demikian? Karena waktu yang diperlukan oleh cahaya Alpha Centauri untuk sampai kepada kita itu adalah 4,2 tahun. Itu. Nah, itu maksudnya. Jadi, kalau kemudian kita karena Al-Qur'an mengatakan bahwa wa idan nujumu tumisat, ya, ketika bintang-bintang itu dihapus, artinya bintang itu meledak, ya, kemudian cahayanya hilang, gitu loh, ya. Jadi
kalau malam hari yang semula itu kita identifikasi di situ ada bintik putih. Nah, ketika kemudian bintang itu mati, itu yang disebut dengan supernova, maka ya cahaya itu jadi hilang. Nah, itu jadi artinya bintang itu bisa hilang, bisa menjadi tidak ada. Nah, sekarang kita lihat nih, ya, supernova 1987A. Itu artinya adalah bintang ledakan bintang yang kita amati tahun 1987 yang pertama ya. A-nya itu menyatakan itu yang pertama di tahun itu. Itu tepatnya pada tanggal 24 Februari 1987. Ya, ini supernova yang terkenal gitu. Nah, ternyata diidentifikasi bintang yang meledak itu berasal dari awan besar Magellan, Large Magellanic Clouds ya. Tuh. Nah, yang ditengarai oleh para ilmuwan jaraknya itu 168.000 tahun cahaya. Artinya cahaya yang diperlukan oleh ledakan bintang ini tadi untuk sampai ke kita itu adalah 168.000 tahun. Jadi kalau begitu ya, bintang ini meledak tahun berapa? Ya kita tarik aja mundur dari 1987 ya, kita tarik 168.000 ke masa lalu. Jadi bintang ini meledak pada tahun ya 166.013 sebelum Masehi. Itu ya. Nah, itu maksudnya. Tapi baru teramati tahun 1987 ya. Nah, itu artinya apa? Artinya kalau nanti malam itu kita melihat bintang ya, yang kita pahami sampai sekarang itu melihat bintang, itu sejatinya ya bintangnya itu belum tentu ada. Nah, ya. Tuh. Mengapa? Karena ya sekali lagi bintang yang paling dekat dari kita itu adalah bintang Alpha Centauri. Jaraknya itu 4,2 tahun cahaya. Artinya cahaya yang dipancarkan Alpha Centauri sekarang ini 19 Mei ya 2020 ya, itu akan sampai di bumi ya pada 31 Juli 2024. Nah, gitu ya. Jadi kalau tadi kita bahas, kalau malam nanti kita melihat Alpha Centauri, sejatinya yang kita lihat itu adalah Alpha Centauri 7 Maret 2016. Nah, gitu. Nah, sedangkan cahaya Alpha Centauri yang dilepaskan hari ini itu akan kita lihat nanti tanggal 31 Juli 2024. Karena perlu waktu 4 tahun 72 hari. Gitu. Ya. Ya, mudah-mudahan tidak pusing. Tapi ini daripada kita ngomong filsafat yang abstrak ya, tentang ada dan tidak ada, sekarang kita ngomong bintang aja yang bisa kita bayangkan. Itu loh. Ya. Itu. Jadi, karena jarak bintang itu secara umum itu sangat besar. Ya, kalau 4,2 tahun cahaya itu bintang paling dekat, berarti yang lain-lain tuh puluhan, ratusan, ribuan tahun cahaya. Seperti tadi, awan Magellan besar 168.000. Nah, misalkan kita ambil saja yang 1.000 tahun cahaya, ya. Nah, misalkan bintang itu tadi cahayanya kita lihat nanti malam. Pertanyaannya apakah bintang itu ada? Belum tentu. Karena bisa jadi tahun kemarin bintang itu meledak.
ya, supernova. Nah, kalau tahun kemarin meledak berarti 2019 ya. Karena jarak bintang ini 1000 tahun cahaya, berarti ledakannya itu baru kita amati tahun 3019, 1000 tahun lagi. Nah, itu maksudnya. Gitu loh ya. Nah, jadi begitu. Nah, kalau ternyata 500 tahun yang lalu itu meledak, berarti ledakannya itu akan kita lihat tahun 2520. Nah, gitu. Ya. Jadi sebenarnya 500 tahun yang lalu bintang itu sudah nggak ada. Ya, yang kita lihat sekarang ini adalah pancaran 1000 tahun yang lalu sampai 500 tahun. Ya, gitu loh ya, kalau jaraknya itu 1000 tahun. Nah, nah itu tentu kalau bukan orang IPA ini agak ngeliyeng gitu loh ya. Tapi mudah-mudahan ilustrasi yang apa tadi deket-deket tadi bisa kebayang. Jadi saya karena sama dengan gerakan gerak mobil ya, mobil gitu. Itu kan memerlukan, karena kecepatannya tertentu kan memerlukan waktu untuk sampai di kita begitu loh ya. Tuh. Jadi artinya orang yang sampai misalkan ini orang berangkat dari Jakarta ya, berangkat dari Jakarta malam ini. Nah, itu akan nyampe katakanlah ya 24 jam misalkan kalau pelan-pelan. Jadi besok gitu loh ya. Jadi penampakan yang kita terima itu ya, pamitannya itu sudah 24 jam sebelumnya. Nah, seperti itulah bintang-bintang ya. Jadi jawaban apakah bintang itu ada? Jawaban yang paling adil itu adalah Allahu a'lam, Allah yang paling tahu. Begitu ya. Tuh. Nah, maaf ini karena kita tadi berangkat berangkat mulai terlambat. Apakah kita potong sampai di sini? Gitu. Saya tanya dulu kepada moderator. Nah, kita lanjutkan dengan tanya jawab atau bagaimana? Ya bisa karena ini sudah ditambahkan nggak apa-apa Pak Agus. Barangkali nanti agak molor dikit nggak apa-apa Pak. 5-10 lah paling nggak. Oh gitu. Okay. Ya. Tapi ini saya punya pilihan ya, karena masih ada 2 ini. Saya tutup dengan Isra Mi'raj atau tentang usia jagat raya ini. Isra Mi'raj kayaknya lebih menarik. Isra Mi'raj ya? Ya, betul. Baik, kalau begitu ya. Jadi bagian ini berarti saya lompati ya, saya percepat bagian ininya tanpa harus saya jelaskan ya. Ini tentang nasib jagat raya yang ini, memang ini agak rumit ini, makanya saya minta izin. Nah, saya akan masuk ke Isra Mi'raj karena ini kaitannya juga dengan cahaya, supaya lebih jelas lagi ya tadi pengertian cahaya, kecepatan cahaya. Gitu. Nah, ini. Nah, saya akan berangkat dari konsep jagat raya, penjelasan langit yang dulu ya. Jadi jagat raya kita ini sekarang yang 3 dimensi ini ya, ruang waktu yang ruang yang 3 dimensi, ruang waktu yang 4 dimensi. Ini sekarang kita gambarkan sebagai permukaan balon. Jadi jagat raya kita itu adalah 2 dimensi permukaan balon ya. Loh. Nih. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi permukaan balon itu adalah jagat raya yang kita tinggali ini. Ini kalau kita sederhanakan menjadi 2 dimensi ya. Jadi 6 langit yang kita jelaskan dulu itu ada pada permukaan balon ini. Nah, permukaan balon expanding universe itu kalau balonnya membesar berarti jarak ini jarak katakanlah galaksi atau 2 semut ya itu menjauh. Tuh. Semua menjauh, tidak ada satupun yang mendekat. Tuh. Nah, sedangkan ruang di luar balon, permukaan balon dan di dalam balon itu adalah dimensi yang lebih tinggi. Tuh, langit ke-7. Ya. Nah, ini di dalam balon maupun di luar balon. Ya. Tuh. Nah, jadi sekarang kita mau jelaskan tentang Isra Mi'raj ya, menggunakan ilustrasi jagat raya 2 dimensi ini. Ya.
Jadi jagat raya kita itu seperti balon, itu melengkung seperti balon tadi, ya. Nah, ini memang konsepnya Einstein. Jadi gravitasi itu terjadi karena kelengkungan ruang dan waktu, ya, bukan karena massa benda. Tapi karena adanya kelengkungan ya di sekitar masif objek, ruang waktunya itu melengkung gitu, sehingga kemudian jadi kalau ini bidangnya datar itu tidak akan saling tarik. Kalau bidangnya lengkung ini akan menarik begitu ya. Nah, ini black hole ya, yang paling kanan itu black hole, ini kelengkungan oleh matahari, ini bintang neutron ya. Jadi ruangannya melengkung agak dalam begitu. Tapi lebih dalam dari kelengkungan yang disebabkan oleh matahari, tetapi kalah dalam black hole ya. Black hole ini sangat dalam sehingga bahkan cahaya sekalipun kalau jatuh ke sini itu akan tidak dikembalikan. Itulah sebabnya kemudian disebut lubang hitam, karena cahaya jatuh tidak akan dikembalikan sehingga kemudian akan terjadi gelap begitu. Nah, sekedar ilustrasi, bintang neutron itu ya 1 cm kubik beratnya, masanya itu 5,5 ton. Tuh, ya, itu melengkung seperti itu. Nah, bayangkan yang black hole ini berapa ton itu, nah, gitu ya. Nah, kalau kelengkungan itu kemudian nyambung ke alam semesta yang lain, ya. Nah, ini yang disebut lubang cacing, wormhole, ya. Ada black hole, ada wormhole. Nah, itu. Nah, sekarang mari kita pahami Isra Mi'raj. Kita coba pahami Isra Mi'raj ya. Itu perjalanan malam hari. Kalau Isra-nya itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Mi'rajnya itu dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Anggap saja kejadian itu berlangsung dari jam 8 sampai jam 4 malam, berarti memerlukan waktu 8 jam. Karena bolak-balik berarti sekali jalan itu 4 jam, ya. Nah, ini perjalanan yang ditemani oleh buruk. Kalau buruk itu kita maknai, buruk itu karena berasal dari kata al-barq, itu kilat. Nah, kalau kita pandang sebagai kecepatan cahaya, ya ini lagi-lagi, ya ini supaya clear nih. Jadi nggak bisa kalau Mi'raj itu kita pahami sebagai perjalanan di alam material. Mengapa? Karena dalam waktu 4 jam, ya, cahaya itu hanya bisa menempuh jarak 4.320.000.000 kilometer, gitu. Padahal tadi kita tahu jarak Neptunus itu 4.335.000.000 kilometer. Artinya Mi'raj itu kalau kita pahami sebagai perjalanan cahaya dengan kecepatan cahaya, itu belum keluar dari sistem tata surya kita, itu ya. Jadi belum nyampe di Sidratul Muntaha, begitu. Jadi artinya nggak bisa dijelaskan dengan relativitas khusus dan kecepatan cahaya, ya. Ini itu tadi, itu ya Neptunus itu. Jadi belum sampai di Neptunus, begitu ya. Jadi kalau begitu harus dengan belum lagi kalau dengan kecepatan cahaya itu akan meledak, gitu ya, menurut teorinya yang Einstein. Jadi harus kita pahami dalam perspektif ruang waktu melengkung. Astro itu memperjalankan dari satu titik ke titik yang lain atau dari satu dimensi ke dimensi yang lain, sehingga yang paling mudah ya diterima itu adalah perjalanan dari satu dimensi ke dimensi yang lain. Nah, itu. Jadi ini ilustrasi alam semesta 2 dimensi. Yang tengah itu datar. Kalau kita buat segitiga, maka jumlah sudutnya pasti 180. Yang kiri itu bola, untuk jagat raya 2 dimensi tertutup. Kalau kita buat segitiga, maka jumlah sudutnya pasti lebih besar dari 180. Yang sebelah kanan itu pelana kuda. Itu alam semesta 2 dimensi yang open, ya. Itu kalau kita buat segitiga, maka jumlah sudutnya itu pasti kurang dari 180. Nah, kita akan pilih jagat raya yang close. Itu yang memungkinkan kiamat benturan antar galaksi, ya. Tuh. Nah, jadi alam semesta 2 dimensi itu begini, ya. Balonnya itu alam semesta 2 dimensi. Kalau kita tempeli kertas,
kertasnya itu galaksinya, begitu loh. Yang di luar kertas itu adalah ruang angkasa ya di atas kita, yang di luar galaksi kita. Gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekarang misalkan kita ya makhluk dua dimensinya itu semut ya. Semut itu kita pandang sebagai makhluk dua dimensi karena mereka hanya bisa melihat ke depan satu dimensi, kemudian menyamping kiri kanan dua dimensi. Tidak bisa melihat atas bawah. Ya, kalau bisa melihat atas bawah, kiri kanan, depan itu berarti tiga dimensi, ya. Nah, begitu. Nah, misalkan kita punya tadi dua semut, ya, nih di alam semesta dua dimensi ini tadi berupa balon. Ini janjian mau ketemu, ya. Itu. Tetapi setelah dekat, ya, tiba-tiba semut yang coklat ini itu terlempar dari jagat raya dua dimensi. Maka apa kata semut yang hitam ini? Ya, loh. Jadi terlempar itu berarti keluar dari permukaan balon, keluar dari jagat raya material kita. Berarti di ruang luar balon. Nah, itu adalah langit dalam konteks penjelasan kita tentang langit terdahulu. Itu adalah langit ketujuh. Itu loh ya. Loh. Nah, terlempar karena semut ini makhluk dua dimensi, maka semut ini tidak bisa melihat. Jadi merasa bahwa semut coklat itu menghilang begitu. Ya. Karena semut ini tidak bisa melihat atas bawah, hanya bisa melihat ke depan dan kiri kanan. Maka ketika terlempar dari permukaan balon, semut ini akan melihat semut coklat itu hilang. Gitu loh ya. Itu Isra Mi'raj itu begitu. Jadi Baginda Rasul setelah pergi meninggalkan Masjidil Aqsa, mencapai ketinggian tertentu lalu menghilang, gitu loh ya. Jadi gitu, menghilang. Nah, itu. Nah, setelah menghilang masuk ke dimensi yang lain, ya sudah kita terima aja penjelasan dari hadis-hadis. Karena ini sudah sains itu kan hanya menjelaskan alam material, sudah tidak lagi bisa menjangkau yang imaterial. Selesai tugas sains untuk menjelaskan. Nah, yang menarik adalah justru kenapa kok Mi'raj itu terjadi pada malam hari. Subhanalladzi asra bi abdihi laila, bukan subhanalladzi asra bi abdihi nahara. Begitu kan? Nah, mari kita jelaskan. Ya. Tentu penjelasan yang paling mudah ya, kalau siang hari semua kita pengen ikut. Nah, gitu kan? Kenapa? Karena kita pada bangun. Kalau malam hari kan sebagian udah pada tidur gitu. Ya. Nah, kalau malam hari berarti Mekahnya di sini nih, ya. Tolong lihat kursornya nih di sini. Jadi membelakangi matahari di sini. Nah, kalau menjauh pergi ke langit berarti menjauhi bumi, berarti arahnya ke sini nih. Nah, nih panah ke sini nih, ya. Nggak masalah. Tuh. Tetapi kalau siang hari berarti Mekahnya di sini. Apa namanya? Masjidil Aqsa-nya di sini. Ya. Berhadapan dengan matahari, gitu. Berarti kalau siang hari meninggalkan bumi menuju langit, itu berarti menuju ke arah sini kalau siang hari ya. Nah ini Masjidil Aqsa-nya di situ. Kalau pergi meninggalkan Masjidil Aqsa di siang hari, berarti menjauhi bumi, itu berarti arahnya ke sini, ke matahari. Nah itu loh kalau siang. Jadi kalau Mi'raj itu siang hari, ya, Rasulullah itu sama dengan kecepatan tinggi tadi itu akan menuju ke matahari. Itu artinya akan terbakar karena temperatur permukaan matahari itu 66.000 derajat Celcius, bukan sekedar mengembang seperti kerupuk udang yang digoreng gitu, tapi langsung menguap. Itu loh ya. Nah, itulah hikmah Mi'raj. Isra Mi'raj itu terjadi atau berlangsung pada malam hari, bukan pada siang hari. Sebab kalau siang hari kita semua pada ribut pengen ikut, ya yang pertama. Yang kedua, ya itu akan meninggalkan bumi, akan menuju ke arah matahari, ya. Itulah hikmah Mi'raj, ya. Dengan buraq al-barq itu adalah kilat, cahaya. Jadi
meskipun kecepatan cahaya itu sangat tinggi, tapi kalau perjalanan tentu hanya semalam dan itu berjalan di ruang material, di ruang alam kita, maka Rasulullah itu tidak keluar dari sistem tata surya kita, bahkan belum sampai di Neptunus, ya, planet terluar kita di sistem tata surya, apalagi ke Sidratul Muntaha. Jadi Sidratul Muntaha itu satu-satunya penjelasan adalah ruang imaterial, ya, langit ketujuh, ya. Jadi yang gaib-gaib kita ilustrasikan sebagai langit ketujuh. Demikian ngaji ayat-ayat semesta yang terakhir di bulan suci Ramadan ini. Saya tutup dengan materi cahaya supaya kita bisa keluar dari bulan Ramadan dalam kondisi yang juga bercahaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur suwun Gus Pur. Monggo Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin ditanyakan untuk pertemuan terakhir di bulan Ramadan ini, ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih, monggo Pak. Ya Pak Agus, ngapunten, saya Gunawan tadi. Ini alhamdulillah bisa berlanjut nih. Saya tadi alhamdulillah sungkan tadi itu. Nah, ini gini nggih. Kalau misalkan Lailatul Qadar itu biasanya ciri-cirinya katanya nggak ada bintang atau apa, itu kasus pun di nih. Kalau di anukan dengan cahaya dan sebagainya ngoten niki. Iya, ya itu kan ciri-cirinya, ya kan, kita tidak di situ tidak disebutkan apa penyebab, ya, jadi hanya ciri-cirinya. Nah, itu artinya kan berarti kan ada penghalang, ya. Ada penghalang cahaya bintang itu sehingga kemudian katakanlah tidak tampak atau bahkan redup, nah, gitu ya. Itu mirip seperti terlepas dari apa kejadian huru hara nggak terjadi, ya, pada malam Jumat pertengahan yang lalu, tapi memang malam itu kan gelap, ya. Nah, itu kan berarti karena ada kabut, ada kabut yang kemudian menutupi cahaya bintang. Jadi itu artinya kalau malam Lailatul Qadar itu digambarkan sebagai tidak bintang tidak tampak, itu berarti ya bintang itu terhalang, ya. Bintang itu terhalang berarti ada kalau kita bicara fisis, ya, berarti ada fenomena-fenomena fisis atau benda-benda langit yang kemudian menghalang, gitu, entah itu kabut atau apa, gitu. Itu kalau terkait dengan tak kelihatan bintang. Tapi yang jelas bukan bintang mati loh, ya. Dan bintang mati bukan supernova. Bahwa kalau bintang mati nggak hidup lagi. Itu. Iya, matur suwun Pak Agus Pur. Monggo, ada Bapak Ibu lain yang ingin yang lain. Ya. Tentang cahaya ini. Oke. Kalau jadi sebenarnya nih sedikit Pak Agus Pur bisa tanya, Pak. Mungkin mirip yang dengan yang ditanyakan Pak Setia Gunawan, ya, terkait dengan tadi itu Lailatul Qadar pada pagi harinya ada tanda-tanda itu, ya, penampakan bintang itu, ya. Cuma saya mau tanya, ketika sebetulnya ada beberapa pagi hari itu kadang-kadang juga nampak apa seperti kedipan bintang gitu, ya, walaupun bukan malam Lailatul Qadar. Apakah itu fenomena itu sama, ya, Pak Agus Pur? Jadi kedipan, ya, bintang seperti apa, ya, bercahaya gitu. Kalau kita lihat di langit itu seperti kalau begini, kalau pagi itu memang ada bintang timur, ya. Bintang timur, ya, itu, ya. Bintang timur itu Venus, tapi nggak berkedip. Itu bukan bintang, itu Venus, ya. Venus, jadi seperti bulan gitu, bulan, ya. Jadi itu planet, tapi dekat dan kena cahaya matahari. Yang unik, ya,
setiap pagi dia ada di situ gitu. Nah kemudian memang kalau bintang sendiri ada bintang yang memang berkelip-kelip, jadi artinya kecerahannya itu naik turun, itu ada yang seperti itu. Ya. Ada juga meteor-meteor, ya. Meteor-meteor ini kan sebenarnya setiap saat, gitu. Ya, meteor-meteor itu setiap saat itu bisa ada begitu loh. Jadi itu, dan meteor itu kan sebenarnya kan benda langit yang mendekati bumi. Gitu. Nah kalau malam maka memang kemudian akan kelihatan berpendar begitu. Kalau siang kalah pendarannya itu kalah dengan cahaya matahari. Nah kalau pagi itu kan masih mungkin lah ya, karena cahaya matahari yang nyampe ke kita itu masih terhalang begitu, sehingga masih dimungkinkan juga kalau pagi hari itu. Itulah sebabnya kenapa kok disebut pagi hari ya, bukan siang hari. Kalau siang hari pasti kalah cahayanya dari cahaya matahari. Jadi memang prosesnya itu ya maghrib sampai pagi itu pendaran di langit itu bisa kelihatan gitu. Gitu. Itu secara fisikanya loh ya. Gitu. Ini ada satu penanya lagi, Gus. Monggo. Pak Agus Pur, dari adik kita Ahmad Fatih Al-Qadri. Dukon tanda wabah berakhir itu bagaimana menurut panjenengan? Ini apa? Dukon, Gus Pur. Dukon. Nah, di sana Dukon. Mungkin yang dimaksud ini bintang suraya mungkin ya. Enggak, kalau dukon itu kan kabut sebenarnya. Kabut ya. Beda dengan Jadi kabut itu, kalau kita memaknai kabut itu sebagai sesuatu yang halus ya, maka kemudian kalau dukon di awal jagat raya, itu kita bisa tarik pada, jadi begini, yang menarik itu ya kalau kita bicara tentang kosmologi, usia jagat raya kita itu kan sekitar 13,7 miliar tahun. Sementara bumi, ya, matahari, itu kan sekitar 5,6 miliar tahun. Nah, selama 9 miliar tahun itu kan ya belum ada bumi gitu. Bahkan jadi selama 9 miliar itu tanpa bumi. Nah, era sebelum 1 miliar itu bahkan masih halus gitu ya. Masih, apalagi kalau kemudian 3 menit pertama itu atom-atom tuh baru mulai tercipta. Sebelum 3 menit itu bahkan atom pun belum ada gitu. Nah, itulah yang kemudian kita maknai, karena atom pun belum ada, masih berupa quark, masih berupa proton, ya, neutron dan seterusnya begitu. Itu yang, jadi kalau saat ini itulah gas yang kita pahami saat ini ya, gas-gas dalam hukum Boyle itu gitu. Nah, itu yang kemudian kita maknai dukon di awal jagat raya gitu ya. Tetapi kalau sekarang ini jagat raya yang makro ya dalam kosmologi, nah para kosmolog itu memodelkan jagat raya kita ini sebenarnya juga mirip dengan gas ya, model gas ideal itu. Cuma molekul-molekul gasnya itu apa? Molekul gasnya itu tidak lain adalah galaksi-galaksi, coba. Ya. Itu. Jadi kan kosmolog itu kan megalomania gitu ya. Jadi bahkan galaksinya itu dipandang sebagai gas, gitu, yang kemudian terdistribusi secara homogen dan isotropik, ya. Nah, seperti itu, ya. Nah, jadi dukon itu bisa kita maknai tergantung kita mau konteks apa begitu, ya. Jadi dukon itu di situ seperti itu. Tapi kalau dalam konteks di permukaan bumi, ya itu seperti atmosfer aja, gitu, atmosfer, ya. Yang kemudian membentuk kabut, nah, begitu.
Nggih. Yang saya Pak Agus Pur. Nggih. Kalau terkait ada yang mengatakan juga kaitan dengan wabah berakhir itu ketika muncul bintang Suraya itu ya, itu bagaimana? Okay. Apa yang berakhir? Wabah merupakan salah satu tanda wabah berakhir juga. Itu adanya muncul bintang yang dinamakan bintang Suraya. Iya. Ini berbeda, Pak Agus Pur. Iya. Jadi begini, ini yang ditanya tentang apanya nih dulu ini. Karena saya mau menjelaskan aspek apanya ini. Nah, mungkin terkait dengan kemunculan bintangnya itu. Nah, kemunculan bintangnya itu apakah gimana ya mau mengatakannya? Apakah jadi begini. Sebab kalau kemunculan bintang ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ya, kan secara umum bintang yang dimaksud bintang muncul atau tidak, itu kan kemudian bintang itu kelihatan atau tidak, kan gitu sebenarnya, ya. Halo. Nah, halo, ya. Nah, bintang itu bisa kelihatan kalau pengaruh cahaya matahari itu kalah, gitu ya. Jadi cahaya matahari kalah gitu oleh cahaya bintang, dan itu terjadi ya maghrib, katakanlah sekitar maghrib, jelang maghrib sampai kemudian pagi hari itu, gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, cuman kemudian kalau dalam konteks bintang Suraya, jadi kejadian ini ya, apakah memang ini kalau sudah terkait dengan hadis ya, pertama kita seperti yang kemarin saja ya, itu kan ternyata katakanlah hadis palsu, dan kejadiannya pun, peristiwanya pun juga tidak seperti yang diceritakan oleh hadis itu. Itu problemnya kalau hadis gitu ya. Pertama dari rawinya, kemudian dari matan, dari isinya. Kita tahu bahwa yang pertengahan bulan kemarin kan nggak terjadi gitu. Nah, sekarang terkait dengan wabah. Nah, terkait dengan wabah itu apakah bercerita tentang kejadian di masa lalu sehingga kemudian sekarang itu menjadi sejarah? Apakah itu kemudian sesuatu yang bersifat futuristik? Nah, itu prediksi baginda Nabi begitu ya. Nah, tapi kalau terkait dengan futuristik pun itu, nah apakah itu akan terkait dengan fenomena yang sekarang, wabah yang sekarang, atau wabah yang baru akan datang beberapa waktu kemudian? Itu problemnya kan. Jadi di situ. Makanya saya tadi mau saya tanya, yang mau ditanya nih aspek apanya terkait dengan bintang Suraya tadi. Iya, gitu. Iya. Iya, matur suwun Gus Pur. Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa, karena keterbatasan waktu, sekali lagi mohon maaf. Ini sudah mendekati waktu berbuka gitu, Surabaya. Mungkin sebelum ditutup barangkali bisa mohon bantuannya untuk doanya, Gus. Ya. Baik, jadi sekarang nanti ini kita malam 27 ya, malam ganjil. Biasanya kalau malam ganjil ini ya, Manarul kalau situasi normal itu penuh ya, untuk iktikaf, untuk rame-rame. Baik, kita akhiri ngaji kita. Alhamdulillah kita 4 Selasa selama Ramadan bisa melangsungkan ngaji ayat-ayat semesta. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan itu bermanfaat, menambah pemahaman kita tentang penciptaan alam ini, dan dengannya kemudian bisa meningkatkan kualitas iman, kualitas takwa kita, ya, tauhid kita. Itu kita kemudian bisa mengesahkan, bisa mengagungkan Sang Pencipta. Akhirnya mari kita berdoa, berharap hidayah dan kekuatan kita menjalani Ramadan sampai selesai ya, dan amal kita juga diterima.
Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidahu. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika wa ala nabiyyika Muhammadin tahirin zaki wa ala alihi thayyibin wa ashabihil muttaqin. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa fa'indal hisab. Allahumma akhina bil ilmi wa zayyina bil ilmi wa akhina bil taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.